Kali ini kita bakal ulas film kolosal asal Korea Selatan yang berjudul The Great Battle. Film ini sebenarnya udah pernah kita ulas beberapa bulan lalu, dan alhamdulillah tembus 1 juta views. Tapi banyak juga yang nggak bisa menikmati alurnya karena katanya suaranya terlalu pelan dan intonasinya nggak enak untuk didengar. Makanya kita putusin buat revisi ulasan sebelumnya, yang mudah-mudahan hasilnya nggak lebih hancur dari yang pertama. Dan film ini adalah salah satu film terbaik yang wajib kalian tonton, terbukti dari beberapa komentar dari video sebelumnya. Dan saking banyaknya orang yang terlibat di dalam film ini, muncul juga pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Dan buat kalian yang tahu jawabannya, bisa komen di bawah. Berlatar di tahun 645, film ini menceritakan tentang seorang jenderal yang bernama Yang Manchun, yang merupakan salah satu jenderal dari kerajaan Goguryeo, salah satu dari banyak kerajaan yang ada di Korea kala itu. Yang Manchun berusaha mempertahankan sebuah benteng bernama Ansi dari serbuan 200.000 pasukan dinasti Tang, yang coba merebut wilayah mereka. Dan diceritakan pertempuran tersebut terjadi selama 88 hari. Peperangan bermula saat Taizong yang merupakan kaisar dari kerajaan Tang, datang membawa 200.000 pasukannya, untuk menginvasi beberapa benteng di sepanjang garis pertahanan Goguryeo. Jenderal Yun yang merupakan pimpinan pasukan Goguryeo kemudian mengerahkan 150.000 pasukannya untuk menghadang pergerakan pasukan Tang di Gunung Jupil. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Goguryeo menghadapi kekalahan telak. Mereka masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Kaisar Tang. Ribuan pasukan Goguryeo tewas dalam pertempuran, dan kurang dari 10.000 pasukan Goguryeo yang berhasil selamat dari pertempuran tersebut. Dan seorang pemuda bernama Samul menjadi salah satu yang selamat dari pertempuran tersebut. Kaisar Tang yang ingin segera menguasai Goguryeo memerintahkan para jenderalnya untuk segera mempersiapkan serangan selanjutnya. Tersisa satu benteng sebelum mereka bisa mencapai ibu kota Goguryeo, yaitu benteng Ansi yang dipimpin oleh Jenderal Yang Manchun. Kaisar Tang juga menawan seorang cenayang Goguryeo yang konon katanya memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Dan dengan semua yang mereka miliki, Kaisar Tang yakin bisa mengalahkan Ansi dengan mudah. Di tempat lain, Jenderal Yun meminta Samul yang memiliki latar belakang sebagai penduduk Ansi untuk menyusup ke dalam benteng Ansi lalu menghabisi Jenderal Yang Manchun, yang dianggap sebagai pengkhianat oleh Kekaisaran Goguryeo, karena tidak bersedia mengirimkan pasukannya saat peperangan di Gunung Jupil. Dalam perjalanan menuju Ansi, Samul bertemu dua orang yang mengaku sebagai pasukan Goguryeo yang selamat dari pertempuran terakhir. Mereka kemudian menawarkan diri untuk membantu Ansi dalam pertempuran, dan tanpa curiga, Samul langsung mempercayainya dan membawa mereka ke Ansi. Tak jauh di luar benteng Ansi, mereka bertemu dua orang yang sedang mendorong keretanya, yang terperosok ke dalam kubangan lumpur. Dan ternyata salah satu dari kedua orang yang mereka bantu adalah Jenderal Yang Manchun, orang yang mereka cari. Di sanalah tangan kanan Jenderal Manchun yaitu Chu menaruh kecurigaan terhadap mereka. Dan kecurigaan tersebut terbukti benar saat dua orang yang Samul bawa coba menyerang Jenderal Manchun dengan pedangnya. Mereka ternyata adalah mata-mata yang diutus oleh Kaisar Tang untuk memata-matai Ansi. Chu kemudian membunuh dua orang tersebut dan hanya Samul yang dibiarkan hidup. Samul kemudian dibawa ke dalam benteng. Di sana ia diinterogasi langsung oleh Jenderal Manchun. Samul berdalih datang untuk membantu Ansi dalam pertempuran melawan pasukan Tang, karena ia juga berasal dari Ansi. Samul merasa ikut bertanggung jawab dengan keselamatan warga Ansi. Sampai kemudian seseorang yang mengenalnya datang dan membenarkan identitas Samul yang memang berasal dari Ansi. Jenderal Manchun kemudian mengenalkan Samul pada bawahan-bawahannya. Samul terlihat sungguh ingin membantu dan mengabdikan diri pada Ansi. Padahal misinya membunuh Yang Manchun masih membara dalam dirinya. Malam harinya, Samul diam-diam mengikuti Jenderal Manchun. Ia melihat Jenderal Manchun menjenguk salah satu warga Ansi yang baru saja melahirkan. Ia juga membawakan mereka makanan. Jenderal Manchun terlihat begitu baik dan keberadaannya terlihat begitu berarti bagi warga Ansi.
Samul mulai berpikir jika Jenderal Manchun pasti memiliki alasan untuk tidak mengirimkan pasukannya dalam peperangan di Gunung Jupil. Beberapa pasukan pengintai kerajaan Tang mulai terlihat di luar gerbang Ansi, yang menandakan Kaisar Tang dan pasukannya tidak lama lagi akan sampai. Selagi bersiap, Jenderal Manchun meminta Samul untuk merapikan janggutnya menggunakan belati milik Samul. Samul terlihat sangat gugup saat itu. Kamu akan memiliki banyak waktu untuk melakukannya, tapi tidak sekarang. Itu yang dikatakan sang jenderal pada Samul. Samul hanya diam terpaku mendengar kata-kata tersebut. Jenderal Manchun dan tangan kanannya Chu ternyata sudah lama menaruh kecurigaan pada Samul, tapi mereka masih berbaik hati dan membiarkan Samul untuk mengurungkan kembali niatnya. Pasukan Kaisar Tang akhirnya tiba di benteng Ansi, dan tidak kurang dari 200.000 pasukan Kekaisaran Tang berbaris di depan benteng Ansi. Jenderal Manchun melihat wajah pasukannya yang mulai gentar, melihat musuh yang begitu banyak mengelilingi tembok mereka. Kita tidak diajarkan untuk mundur, kita tidak diajarkan untuk berlutut, kita juga tidak diajarkan untuk menyerah. Jika kalian ingin melindungi orang-orang yang kalian sayangi, kalian harus berjuang. Kata-kata Jenderal Manchun berhasil membangkitkan semangat 5.000 pasukan yang membantunya menjaga benteng Ansi. Kaisar Tang kemudian memerintahkan pasukannya untuk menggempur habis-habisan benteng Ansi. Batu-batu besar mulai dilontarkan bertubi-tubi ke arah benteng. Samul hampir saja terbunuh dalam serangan tersebut. Beruntung Jenderal Manchun berhasil menyelamatkannya. Kaisar Tang mulai kebingungan, mengapa tembok benteng tidak juga hancur setelah dihantam begitu banyak batu-batu besar. Ternyata Ansi tidak seperti benteng lainnya. Mereka mencampur lumpur dalam lapisan temboknya, sehingga struktur tembok tidak mudah berubah dan hancur. Gagal dengan usaha pertamanya, Kaisar Tang memerintahkan pasukannya untuk memanjat tembok Ansi. Tangga-tangga panjang mulai disandarkan pada tembok benteng. Beberapa pasukan Tang berhasil memanjat. Mereka juga mulai memasuki benteng dari berbagai arah. Paso yang memimpin pasukan berkuda dan Beka yang memimpin pasukan panah sudah menunggu di dalam, dengan pasukan pendukung yang mereka pimpin. Beberapa pasukan Tang yang berhasil menerobos masuk, mereka habisi satu persatu. Bahkan mereka yang berhasil menerobos gerbang utama tidak dapat kembali karena terjebak. Tangga-tangga pasukan Tang mulai dirubuhkan satu persatu. Pasukan-pasukan Tang yang tersisa pun mulai dipukul mundur. Jenderal Manchun lagi-lagi berhasil mempertahankan bentengnya. Samul terlihat mulai kagum dengan kehebatan Jenderal Manchun. Ia kemudian bertanya mengapa ia tidak dibunuh. Walau Jenderal Manchun tahu Samul datang dengan niat untuk membunuhnya. Percuma, mereka akan mengirim orang lain untuk melakukannya. Itu jawaban sang jenderal. Keesokan harinya sesuatu yang aneh terjadi. Pasukan Tang terlihat menutupi camp mereka dengan asap. Entah apa yang akan mereka rencanakan kali ini. Samul yang masih penasaran kembali menghampiri Jenderal Manchun. Kali ini ia menanyakan apa alasan sang jenderal menentang kekaisaran Goguryeo dan tidak ikut membantu dalam pertempuran yang terjadi di Gunung Jupil. Jenderal Manchun kemudian menjelaskan alasannya, tidak ikut dalam pertempuran di Gunung Jupil. Melawan pasukan Tang di medan terbuka sama saja melakukan misi bunuh diri, dan itu terbukti benar. Dan jika semua pasukan mati, tidak akan ada pasukan yang tersisa untuk menjaga Ansi dan penduduknya. Lalu tiba-tiba pasukan Tang kembali menyerang, panah-panah api mulai diarahkan ke pemukiman penduduk. Ribuan tentara Tang juga berhasil masuk ke dalam benteng dengan bantuan beberapa menara pengepung.
Pasukan Ansi terlihat mulai kewalahan menghadapi pasukan kerajaan Tang yang begitu banyak, dan Kaisar Tang yakin serangan kali ini akan mampu menghancurkan Ansi dan Jenderal Manchun. Tapi Jenderal Manchun tidak kehabisan akal. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kantung-kantung minyak. Kantung-kantung minyak tersebut kemudian dilemparkan tepat di atas menara pengepung musuh. Lalu Jenderal Manchun memanahnya dengan panah api, dan percikan minyak yang terbakar dengan mudah membakar menara-menara pengepung musuh yang terbuat dari kayu. Keadaan kini kembali berbalik setelah menara-menara pengepung berhasil dihancurkan. Beberapa pasukan musuh yang tertinggal masih melakukan perlawanan, dan salah satunya bahkan berhasil melukai Jenderal Manchun dengan tombaknya, yang membuatnya hampir saja terbunuh. Beruntung saat itu Samul bergegas datang dan memberikan bantuan, dan menyelamatkan sang jenderal tepat pada waktunya. Karena luka-lukanya, Jenderal Manchun sempat tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Beruntung pasukan Tang juga sudah beberapa hari tidak lagi menyerang Ansi. Semua orang berterima kasih dan bersyukur pada Samul setelah sang jenderal telah kembali sadarkan diri. Kaisar Tang kemudian membebaskan Cenayang Goguryeo yang sebelumnya ia tawan. Ia juga membawa panah pusaka peninggalan Raja Jumong, yaitu Raja Goguryeo terdahulu. Kaisar Tang mengirim cenayang tersebut untuk menyampaikan sebuah pesan. Jika Jenderal Manchun tidak segera menyerah, Kaisar Tang akan membangun gundukan tanah yang lebih tinggi dari tembok Ansi, dan serangan selanjutnya tidak akan mampu ia tahan. Dan keesokan harinya, pasukan Tang benar-benar membangun gundukan tanah, tepat di depan tembok Ansi. Sang cenayang kembali meyakinkan Jenderal Manchun untuk menyerah, agar nyawanya dan nyawa penduduk Ansi dapat diampuni. Tapi Jenderal Manchun tetap pada pendiriannya, yaitu mempertahankan tembok Ansi dan berjuang sampai titik darah penghabisan. Gundukan tanah yang sedang dibangun pasukan Tang diperkirakan akan selesai dalam 2 bulan ke depan. Paso kemudian menyarankan satu pilihan terakhir, yaitu menyerang Kaisar Tang secara diam-diam pada malam hari, saat penjagaan mereka mulai melemah. Mereka harus menyerang dengan cepat, dan kesempatan terbaik yang mereka miliki adalah Paso dan pasukan berkudanya. Paso kemudian pergi membawa beberapa pasukan, dan ternyata semua rencana mereka telah bocor, karena setibanya di sana mereka langsung dikepung oleh pasukan panah kerajaan Tang. Hanya Paso yang berhasil kembali, walau akhirnya ia juga tidak dapat diselamatkan. Sebelum tewas, Paso sempat memberitahu jika seseorang dari dalam Ansi pasti telah mengkhianati mereka. Dan saat itu juga terungkap bahwa sang cenayanglah yang telah membocorkan rencana penyergapan tersebut. Ia mengakui seluruh perbuatannya, dan berdalih hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan Ansi. Dan menyerah adalah satu-satunya cara agar mereka dapat hidup. Sang cenayang kemudian berlutut dan bersedia dihukum mati jika mereka semua tidak percaya dengan ramalannya. Samul pun langsung menggorok leher sang cenayang sambil berkata jika Ansi tidak akan pernah runtuh. Samul kemudian memutuskan untuk mencari bantuan ke ibu kota. Walau ia tahu kemungkinannya sangat kecil Jenderal Yun mau membantu Ansi yang telah mereka cap sebagai pengkhianat. Setibanya di sana, Samul coba meyakinkan Jenderal Yun untuk mengirimkan pasukan bantuan ke Ansi. Dan seperti yang telah mereka duga sebelumnya, sulit untuk meyakinkan Jenderal Yun. Di Ansi, Jenderal Manchun yang hampir putus asa melihat anak-anak bermain gundukan tanah. Dan dari sanalah ia menemukan cara untuk menghancurkan gundukan tanah pasukan Tang. Ia meminta bantuan beberapa penambang untuk menggali terowongan tepat di bawah gundukan tanah yang sedang dibangun oleh pasukan Tang. Lalu saat pasukan Tang mulai menyerang, tiang-tiang penyangga terowongan akan dibakar agar gundukan tanah di atasnya amblas. Penggalian berlangsung selama beberapa hari. Namun saat terowongan selesai dibangun, hujan lebat tiba-tiba saja turun dan membanjiri seluruh terowongan.
Air hujan tersebut membasahi seluruh tiang penyangga terowongan dan membuatnya sulit untuk dibakar. Cara satu-satunya adalah dengan menebang tiang-tiang tersebut. Para penambang kemudian menawarkan diri dengan sukarela untuk melakukan tugas tersebut, walau mereka tahu resiko yang mereka harus hadapi adalah kematian. Sesaat sebelum pasukan Tang menyerang, terowongan berhasil diruntuhkan. Gundukan tanah pasukan Tang amblas dan membuat ribuan pasukan Tang lari berhamburan menyelamatkan diri. Saat itulah Jenderal Manchun dan pasukannya mengambil alih gundukan. Kaisar Tang yang tak ingin pulang dengan kekalahan memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk bertempur tanpa henti, sampai berhasil merebut kembali gundukan tersebut dan menghancurkan Anxi. Pertempuran besar tanpa henti benar-benar terjadi selama berhari-hari. Tidak peduli pagi, siang, atau malam, pasukan Tang seperti tidak ada habisnya terus-menerus bergantian menyerang pertahanan Anxi. Pasukan Anxi yang telah bertahan berhari-hari terlihat mulai kelelahan menghadapi serangan pasukan Tang yang tidak henti. Mereka juga mulai kehabisan anak panah untuk bertahan, dan satu-satunya anak panah yang tersisa adalah panah pusaka peninggalan Raja Jumong, dan konon katanya hanya Raja Jumong yang dapat menggunakannya. Awalnya Jenderal Manchun terlihat kesulitan menggunakan busur tersebut. Lalu sambil berdoa, ia mengerahkan seluruh sisa kekuatannya untuk menembakkan busur tersebut. Doanya mungkin didengar, anak panah tersebut berhasil ditembakkan, melesat jauh dan tepat mengenai mata kiri Kaisar Tang. Tak lama, Samul dan Jenderal Yun datang membawa pasukan bantuan dalam jumlah besar. Kaisar Tang yang tidak pernah kalah dalam peperangan, kali ini harus berlapang dada menerima kekalahannya. Ia kemudian memutuskan untuk menarik mundur pasukannya yang tersisa, dan kembali ke kerajaan Tang. Tiga tahun setelah pertempuran tersebut, Kaisar Tang dikabarkan meninggal dunia dan berpesan pada generasi-generasi penerusnya untuk tidak lagi berperang melawan Goguryeo. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.